Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mulani dari kelas 10 PPL 5 nomor absen 13. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang energi dan perubahannya. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini ada beberapa benda. Yang pertama yaitu sebuah besi, kemudian batu bata, 2 buah kompor, 2 buah ember, yang satu berisi air dan yang satunya berisi minyak. Serta di sini ada termometer. Kita klik energi simbol agar kita tahu energi-energi yang ada di dalam benda-benda tersebut tadi. Kemudian kita taruh 2 ember tadi atau 2 gelas tadi ke atas kompor. Kemudian jangan lupa termometer agar kita tahu suhu yang ada di dalam ember tersebut. Kemudian kita panaskan air tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa ada energi panas yang disalurkan ke air sehingga air tersebut mendidih dan suhu di dalam air itu perlahan-lahan menaik. Nah, di sini terlihat suhunya perlahan-lahan naik dan air itu mendidih dan air mengeluarkan uap, yang uap itu terdapat energi panas, sehingga energi panas keluar melalui uap tersebut. Kemudian kita coba yang minyak. Begitu juga dengan minyak, energi panas disalurkan kepada minyak tersebut sehingga minyak tersebut mendidih. Suhu di minyak tersebut juga perlahan-lahan naik, serta energi panas juga perlahan-lahan keluar melalui uap yang dihasilkan oleh minyak tersebut. Dan apabila kita dinginkan, maka energi panas yang ada di minyak tersebut perlahan-lahan itu memudar atau keluar dari minyak tersebut. Dan suhunya terlihat di termometer, suhunya itu menurun, perlahan-lahan menurun hingga suhu normal. Begitu juga dengan air. Apabila kita dinginkan, energi panas yang ada di air itu perlahan-lahan menghilang atau memudar dan suhu di dalam air tersebut perlahan-lahan juga turun kembali ke suhu normal. Dan kita akan mencoba batu bata dan besi apabila dipanaskan. Nah, kita akan coba besi. Apabila besi dipanaskan, sama aja seperti yang air dan minyak tadi. Kompor itu memberikan energi panas pada besi. Nah, dan apabila di dalam besi itu energinya sudah penuh, maka perlahan-lahan energi panas itu perlahan-lahan menguap. Begitu juga dengan batu bata. Nah, di situ kompor memberikan energi panas kepada batu bata. Dan apabila kita dinginkan, energi panas di dalam batu bata tersebut itu perlahan-lahan menghilang dan batu bata itu kembali ke suhu normalnya atau keadaan awalnya sebelum dipanaskan. Besi juga apabila didinginkan, energi panas yang terdapat pada besi itu perlahan-lahan menghilang dan memudar. Dan besi kembali ke suhu awal. Selanjutnya yaitu di sini ada sistem. Di sini ada kayak 3 kolom. Yang pertama, kolom pertama itu pemberi energi atau penghasil energi, kemudian pengolahan energi atau bisa disebut juga proses, dan yang terakhir energi yang akan dihasilkan atau energi tersebut itu akan menjadi apa sih? Nah, di sini atau bisa dibilang ini outputnya. Kemudian ini ada energi simbol. Di sini ada banyak simbol energi. Yang pertama itu di atas itu energi mekanik abu-abu, kemudian yang biru itu energi elektrik, yang merah atau oranye itu energi panas, dan yang kuning energi cahaya, dan yang hijau energi kimia. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang menggoes sepeda, dan di sini ada generator. Di sini ada sebuah gelas yang berisi air.
Nah, di sini juga ada pengatur kecepatan menggoes sepeda anak itu seberapa cepat sih. Nah, apabila kita gerakan sepeda tersebut, maka anak itu berhasil menghasilkan energi mekanik itu berhasil menggerakkan generator. Kemudian generator menghasilkan energi elektrik dan energi elektrik tersebut masuk ke dalam kompor dan menghasilkan energi panas sehingga air yang ada di dalam gelas tersebut perlahan-lahan mendidih dan suhu di dalam air tersebut perlahan-lahan naik. Selain itu, anak ini juga membutuhkan energi agar dia bisa terus menggoes sepedanya dan menghasilkan energi mekanik yang bisa menggerakkan generator tersebut. Nah, ini feed me itu artinya kayak apa ya? Bisa dikatakan memberikan makanan gitu biar anak tersebut kayak bisa tetap menggoes. Kemudian kita ganti yang ember tadi ke dalam lampu. Nah, di sini energi kimia yang berasal dari anak tersebut, kemudian anak tersebut menghasilkan energi mekanik yang berhasil menggerakkan generator, dan generator tersebut menghasilkan energi elektrik yang kemudian masuk ke dalam lampu, dan di dalam lampu tersebut ada energi panas, dan energi panas itu berhasil memancarkan energi cahaya sehingga lampu tersebut bisa menyala dengan terang. Kita ganti ke lampu yang ini. Nah, di sini juga energi kimia berubah menjadi energi mekanik, berubah menjadi elektrik, dan energi terakhir yang dihasilkan yaitu energi cahaya yang berupa lampu yang menyala. Nah, ini terlihat ya ada kuning-kuning di sekitar lampu, itu tuh cahaya yang dihasilkan oleh generator ini. Nah, itu hasilnya cahaya. Kemudian kita ganti kipas. Anak ini energi kimia, terus habis energi kimia menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik tersebut kemudian berubah menjadi energi elektrik dan menghasilkan energi mekanik yang berupa kipas angin ini. Kita ganti anak tersebut dengan keran air. Nah, keran air ini ada energi mekanik yang kemudian energi mekanik itu tersebut berhasil membuat generator itu berputar, dan generator tersebut menghasilkan energi listrik, menghasilkan energi elektrik, dan kemudian menggerakkan kipas angin sehingga menghasilkan energi mekanik. Dan apabila kita ganti kipas angin tersebut menjadi lampu, maka lampu itu juga akan menyala dari energi mekanik, kemudian energi listrik, dan berubah menjadi energi cahaya. Begitu juga dengan lampu ini. Dari energi mekanik yang dihasilkan oleh si air ini yang mengalir, kemudian energi elektrik, kemudian energi panas, yang energi panas tersebut menghasilkan energi cahaya untuk lampu sehingga lampu bisa menyala dengan terang. Kemudian di sini ada gelas yang berisi air. Nah, di sini energi mekanik berubah menjadi energi elektrik, kemudian masuk ke kompor menghasilkan energi panas. Energi panas itu berhasil mendidihkan air di dalam gelas itu sehingga suhu air di dalam gelas itu perlahan-lahan naik. Kemudian kita ganti dengan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini tidak bisa digunakan dalam generator karena cahaya ini digunakan untuk panel surya. Nah, di sini cahaya matahari diserap oleh panel surya, kemudian panel surya mengolah energi cahaya tersebut menjadi energi elektrik, dan energi elektrik kemudian masuk ke kompor menjadi energi panas. Kemudian panas itu mendidihkan air di dalam gelas tersebut, dan suhu air di dalam gelas itu
naik. Begitu juga dengan lampu. Dari energi cahaya kemudian diolah oleh panel surya dan menghasilkan energi elektrik, kemudian energi panas, dan berakhir energi cahaya yang bisa dilihat lampu itu menyala oleh panel surya tersebut. Nah, lampu ini juga sama kayak lampu yang tadi, cuman bedanya ini nggak ada energi panasnya. Jadi energi cahaya, kemudian energi listrik, dan energi cahaya lagi. Begitu juga dengan kipas angin. Dari energi cahaya yang dihasilkan oleh matahari, kemudian energi elektrik yang dihasilkan oleh panel surya, kemudian energi mekanik yang dihasilkan oleh kipas angin tersebut. Dan yang terakhir ini ada teko. Teko ini kita panaskan. Teko yang kita panaskan itu akan menghasilkan uap, sehingga uap tersebut bisa membuat generator itu bergerak. Di kompor ini terlihat energi panas yang dihasilkan kompor disalurkan kepada teko. Teko mendidih, teko mengeluarkan uap. Uap ini berenergi mekanik yang bisa membuat generator tersebut gerak. Dari generator kemudian disalurkan energi elektrik yang bisa menghasilkan kipas angin ini bergerak. Kemudian lampu juga sama, dari energi panas, kemudian mekanik, kemudian energi listrik, dan energi cahaya. Lampu yang ini juga dari energi panas, kemudian energi mekanik, kemudian energi elektrik, dan energi elektrik disalurkan ke lampu. Lampu di sini energi panas, kemudian energi cahaya. Di sini juga yang gelas air juga dari energi panas, kemudian energi mekanik yang bisa menggerakkan generator ini, kemudian energi elektrik, dan energi elektrik disalurkan ke kompor sehingga kompor menghasilkan energi panas yang bisa membuat air di dalam gelas ini suhunya naik atau mendidih. Kemudian air ini mengeluarkan uap itu berisi energi panas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday. Nah, di sini di simulasi ini ada beberapa barang. Yang pertama ada lampu, kemudian ada 2 kumparan. Kumparan yang pertama berisi 2 lilitan, dan kumparan yang kedua itu ada 4 lilitan. Kemudian di sini ada tegangan yang akan dihasilkan. Ada negatif dan positif. Hukum Faraday itu apabila lilitan kumparannya itu banyak, maka tegangan yang dihasilkan itu juga banyak. Dan sebaliknya, apabila lilitan kumparannya itu sedikit, maka tegangan yang dihasilkan itu juga sedikit. Mari coba kita buktikan ya. Kalau yang lilitan kumparannya itu banyak. Nah, kan? Ini magnetnya, yang merah itu utara dan yang biru itu selatan. Nah, apabila kita masukkan magnet ke lilitan yang 4, ini tuh menyala dengan sangat terang. Apabila kita pelan-pelan itu menyalanya terang. Tapi apabila kita cepat, itu tuh menyalanya sangat terang. Dan tegangan yang dihasilkan oleh kutub utara ini negatif. Kita coba balik apabila kutub selatan yang kita masukkan. Nah, apabila kita perlahan, lampunya itu terang, dan tegangan yang dihasilkan itu positif, atau tegangannya itu positif. Nah, kan terang. Kita akan coba ke yang hanya 2 lilitan. Kita masukkan. Nah, terlihat kan cahaya lampu yang dihasilkan itu kurang terang atau lebih terang yang 4 kumparan. Kalau 2 kumparan itu kurang terang, kan? Nah, apabila ini utara, maka tegangan yang dihasilkan itu negatif. Apabila kita ganti ke selatan, kita masukkan. Nah, tegangan yang dihasilkan itu positif dan lampu tersebut nyala dengan kurang terang. Jadi buktikan bahwa yang 4 kumparan ini lampunya lebih terang. Jadi yang 4 kumparan ini tegangannya lebih besar dari yang 2 kumparan di atas ini. Dan lampunya juga lebih terang dari yang 2 kumparan di
ini. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang jelas, mohon maaf apabila saya kurang jelas dalam menjelaskannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.